Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita pernah membahas siapa saja ahli waris dari kalangan laki-laki maupun siapa saja ahli waris dari kalangan perempuan. Nah, jadi ketika ada keluarga tapi tidak termasuk kepada 15 ahli waris laki-laki dan juga keluarga yang tidak termasuk ke 10 ahli waris perempuan, lalu tapi dia keluarga nih, ada hubungan darah. Kita berarti ada alaqah nasabiyah, ada hubungan keturunan. Apakah dia tidak berhak mendapatkan harta warisan, sedangkan dia tidak termasuk ke ahli waris? Contohnya seperti siapa? Mungkin seperti tante, bibi, atau keturunan dari anak perempuan, atau anak saudari kandung, keponakan si mayit, tapi dari pihak saudari kandungnya. Apakah itu tidak bisa? Atau apakah tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menjadi ahli waris dan mendapatkan porsi bagian warisan tertentu? Nah, ini adalah pembahasan di seputar Zawil Arham. Zawil Arham adalah, nah kita bahas nih di sini nih, Zawil Arham itu apa sih? Tapi teman-teman harus paham dulu siapa saja 15 ahli waris dari pihak laki-laki dan siapa saja 10 ahli waris dari pihak perempuan. Kita review sedikit atau kita murojaah, kita ulang sedikit. 15 ahli waris laki-laki dimulai dari yang jalur perwarisannya paling kuat, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan seterusnya, ayah, kakek dari ayah saja, dan seterusnya. Kemudian ada suami, itu berbeda ya, karena jalur perwarisannya karena pernikahan. Kemudian ada saudara kandung, ini laki-laki ya, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah, oh ya, saudara seibu, lalu budak yang merdekakan atau yang memerdekakan budak, mereka berdua saling mewarisi. Lalu 10 ahli waris perempuan, itu ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ada ibu, kemudian ada nenek dari ibu, dan nenek dari ayah juga, kemudian ada istri, kemudian ada saudari kandung, dan ada saudari seayah, saudari seibu yang merdekakan budak. Nah, ini 10 ahli waris dari perempuan dan 15 ahli waris dari laki-laki. Kita akan membahas tentang Dawil Arham. Apa sebenarnya Dawil Arham? Dawil al-Arham. Manhum dawil arham, al-arhamu lugatan jama' min rahmin wa huwa man batul walad wa wi'a'uhu fil batan. Istilahan huwa al-qarabah min jihatil wiladah rahman wa fi istilahil fuqaha huwa kullu qaribin laisa bisahibi fardin wala asib. Kita ambil kesimpulannya aja yang terakhir. Di sini ada wa fi istilahil fuqaha, istilah para ulama fikih menyebutkan bahwa zawil arham itu siapa? Kullu qaribin, seluruh kerabat. Maksudnya kerabat di sini usroh ya. Kerabat itu keluarga. Kullu qaribin, oke, jadi bukan kerabat dalam bahasa Indonesia artinya teman, sahabat gitu, tapi ada hubungan keluarga yang masih ada hubungan darah. Kullu qaribin, semua keluarga, tapi laisa bisohibi fardin, dia tidak termasuk ke orang-orang yang termasuk ashabul furud, wala asibin, juga bukan orang-orang yang mendapatkan bagian asobah. Sama seperti di ahli waris ada furu, ada usul, ada hawashi. Nah, furu'ul mayyit di cabang atau keturunan mayit, dawil arham dari golongan furu ada siapa? Pertama ada auladul banat wa in nazalu, yaitu keturunan anak perempuan terus ke bawah. Pokoknya keturunan anak perempuan. Ada ibnul bins, mungkin ada bintul bins, ada cucu laki-laki dari anak perempuan, ada cucu perempuan dari anak perempuan. Atau auladu banatil ib wa in nazalu. Anaknya cucu perempuan dari anak laki-laki, cicit lah, cicit tapi dari cucu cicit, gimana nih? Auladu banatil ibn, anak-anaknya cucu perempuan dari anak laki-laki gitu. Nah, kan kita ingat nih, kalau misalnya ibn
ibnu ibn, nanti ibnu ibn punya anak, itu termasuk ahli waris kan? Sedangkan bintul ibn kalau punya anak nggak termasuk ahli waris. Nah, disinilah mereka-mereka ini termasuk ke dawil arham, yaitu semua keturunan laki-laki yang diperantarai perempuan, seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, putra cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini golongan furu'. Kemudian ada usul. Di usul ada al-jad ghairu sahih wa in ala. Maksudnya itu sama al-jaddah ghairu sahihah wa in alat wa hiyatil kallati tantasibu ilal mayyit bijadin bijaddi ghairi sahihin. Semua kakek yang garis keturunannya dengan si mayit diperantarai oleh perempuan seperti ayah dari ibu, ayah dari nenek itu. Oke. Kenapa kan terputus nih? Kan kalau misalnya kita balik lagi ke ahli waris kan ada ayah, kemudian ada kakek, tapi kakek dari pihak ayah saja. Kakek dari pihak ibu bukan termasuk ahli waris, tapi termasuk ke zawil arham. Dan semua nenek yang dihubungkan oleh laki-laki tersebut dan si mayit diperantarai oleh perempuan, seperti ibu kakek dari pihak ibu dan ibu dari ayah nenek. Pokoknya orang-orang keluarga, ada hubungan keluarga, tapi tidak termasuk ke 15 ahli waris laki-laki, 10 ahli waris perempuan, mereka masuknya ke dzawil arham. Tadi furu sudah, usul sudah. Sekarang furu'ul abawain alladzina laisu bi ashabi furudin wala asobat. Dzawil arham dari golongan hawasyi. Ada auladul ikhwah li dzukuran wa inasan mahma nazalat darajatuhum, auladul akhwati syaqiqah aw li'ab mahma nazalat darajatuhum, banatul ikhwah al asyaqa aw li'ab mahma nazalat darajatuhun. Keturunan saudara-saudari seibu baik perempuan maupun laki-laki, keturunan saudari kandung atau seayah baik perempuan ataupun laki-laki, keturunan perempuan dari saudara kandung atau seayah. Kan kita tahu nih, saudara kandung, saudara seayah, anak-anaknya termasuk ahli waris. Sedangkan saudari kandung sama saudari seayah nggak termasuk. Anak-anaknya itu nggak termasuk ahli waris. Mereka termasuknya ke dzawil arham. Terus saudara-saudari seibu, anak-anaknya kan tidak termasuk ahli waris. Nah, anak-anaknya itu kalau ada anak ya, dia termasuk ke dzawil arham. Sekarang ini kita bahas yang paman-paman. Nah, paman-paman tuh termasuk ke furu'ul ajdad wal jaddad alladzina laisu bi ashabi furudin wala asobatin. Kenapa kok di sini ajdad sama jaddad? Itu kan kakek, karena paman itu kan kita lihatnya posisi mayit. Dia paman, pamannya mayit itu kan dari jalur kakek gitu ya. Kakek. Kan paman kandung berarti satu kakek, satu nenek. Kalau paman saya berarti satu kakek, beda nenek gitulah ya. Ada siapa saja? A'mamul mayyit li'um wa ammatuhu wa akhwaluhu wa khalatuhu al-asyaqa auladu wa banatu a'mamil mayyit li'um wa ammatihi wa akhwalihi wa khalatihi al-asyaqa ammatul mayyit min jami'il jihah wa akhwalihi wa khalatihi al-asyaqa wa auladuhunna. Semua kerabat perempuan selain saudara perempuan seperti bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, dan keturunannya baik perempuan ataupun laki-laki, paman dari pihak ibu dan keturunannya baik perempuan ataupun laki-laki. Jadi bibi-bibi, tante-tante, anak-anaknya itu termasuk ke dzawil arham golongan hawasyi. Sama paman seibu. Oke. Oh, ternyata sudah selesai. Jadi ini adalah dzawil arham. Pada intinya kalau kalian tahu nih di rumah kalian, dia termasuk keluarga. Tapi ketika dicek jalur perwarisannya, dia bukan termasuk ke 15 ahli waris laki-laki, 10 ahli waris perempuan. Nah, dicek lagi, ternyata mereka adalah termasuk dzawil arham. Lalu, ternyata memang yang ada tuh orang-orang yang termasuk dzawil arham. Lalu siapa yang paling berhak mendapatkan warisannya? Nah, itu bagiannya sama seperti ahli waris. Dimulai yang paling kuat itu dari furu. Berarti dimulai dari cucu-cucu dari anak perempuan. Bagiannya juga sama. Kalau laki-laki, perempuan, dia lidzakari mislu hadzul unsayain. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan, ternyata nggak ada ahli waris kan ya. Kalau sendiri berarti 1/2. Kalau lebih dari 1 berarti 2/3. Jadi dimulai dari furu, sama bagiannya. Kemudian setelah furu ke usul. Berarti di usul tuh ada kakek dari pihak ibu, ya kan? Kakek dari pihak ibu. Kemudian
ke Hawashi. Berarti Hawashi yang paling kuat itu, anak saudari kandung. Anak saudari kandung, anak saudari seayah gitu kan, anak saudara-saudari seibu gitu. Terus baru tuh ke, paman seibu gitu, bibi, tante, nah itu termasuk. Oke, jadi itu pembagian Dzawil Arham, pembagiannya juga sama, tergantung siapa yang paling dekat hubungannya dengan mayit. Syukran, sampai sini pembahasan Dzawil Arham, semoga bisa menambah pemahaman tentang siapa yang mendapatkan hak waris, siapa yang menghalangi, siapa yang terhalangi. Syukran lakum jami'an, barakallahu lana walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.